dengan saya Eka Puspitasari di Faza Official. Insya Allah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qasar, yang dia merupakan salah satu materi di pembelajaran pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 7. Teman-teman, harapannya ketika teman-teman melihat video pembelajaran ini, yang pertama teman-teman mampu menjelaskan hukum dan ketentuan sholat jamak. Kemudian yang kedua, teman-teman juga mampu menjelaskan hukum dan ketentuan sholat qasar. Kemudian yang terakhir, teman-teman mampu mempraktikkan sholat jamak dan sholat qasar sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Oke, pastinya teman-teman pernah dong melakukan perjalanan, baik itu ke luar negeri atau keluar kota, baik untuk dengan tujuan bersilaturahmi kepada keluarga terdekat, ataupun kita ingin refreshing, liburan bersama keluarga kita, baik di pantai ataupun di tempat manapun. Nah, semuanya ternyata masuk ke dalam ruang lingkup materi kita hari ini, ya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seseorang boleh mengqashar sholatnya selama ia tidak berniat hendak menjadi penduduk tetap di sana. Jadi selama teman-teman tidak berniat untuk misalnya tinggal di Jogja, maka teman-teman boleh mengqashar ketika teman-teman sedang berpergian di daerah Jogja. Dan kemudian selama ia berniat safar, baik sebentar maupun lama, ya seperti tadi di Jogja, misalnya 2 hari, seminggu, 2 pekan, selama tidak ada niatan untuk kita mukim atau menetap di sana, maka kita boleh mengqashar salat kita. Oke, pertama kita akan masuk tentang apa itu sholat jamak. Jamak secara bahasa berasal dari kata jama'a yajma'u, yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Nah, sehingga secara istilah sholat jamak adalah mengerjakan atau menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu, baik secara takdim di awal ataupun takhir di akhir. Oke, dalam sholat jamak kita boleh melakukan 4 waktu sholat yang bisa dijamak, dilakukan di awal waktu atau di akhir waktu. Dalam kaidah fikihnya disebut adalah jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim artinya mengumpulkan 2 waktu sholat wajib di waktu sholat yang lebih awal. Contohnya, kita ingin menjamak takdim sholat zuhur dan asar, maka kita melakukannya di sholat zuhur, itu disebut jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan 2 waktu sholat wajib di waktu yang paling akhir. Kita contohkan tadi zuhur dan asar, berarti kita sholatnya di waktu asar. Apa saja teman-teman sholat wajib yang diperbolehkan dalam Islam untuk dijamak? Oke, betul sekali. 4 waktu sholat, yang pertama adalah zuhur, kemudian yang kedua adalah asar, yang ketiga maghrib, dan yang keempat adalah salat isya. Yang kedua, salat qasar. Salat qasar secara bahasa berasal dari kata qasara yuqassiru, yang berarti adalah meringkas atau mengurangi. Secara istilah, salat qasar adalah mengerjakan sholat dengan meringkas jumlah rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat apa sajakah yang bisa diqashar? Ya, dalam sholat wajib 5 waktu ada 3 waktu sholat yang boleh kita qashar. Yang pertama adalah zuhur, yang kedua adalah asar, yang ketiga adalah isya. Sedangkan subuh dan maghrib tidak diperkenankan untuk diringkas atau dikurangi jumlah rakaatnya. Jadi melakukan sholat qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa hukum yang mendasari diperbolehkannya dalam Islam kita melakukan sholat jamak dan sholat qasar? Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, artinya jika di antara kalian berpergian di muka bumi ini, melakukan safar, maka kita diperkenankan untuk
meringkas sholat kita, untuk mengkosor sholat kita. In khiftum, syaratnya ini, satu, in khiftum, jika kalian merasa khawatir atau takut terhadap orang-orang kafir. Ya, sehingga dari ayat ini teman-teman, para ulama menyatakan, ya ijma'ul ulama menyatakan bahwa mengkosor dan menjamak sholat itu kita diperbolehkan. Apa saja yang memperbolehkan atau sebab-sebab apa saja yang diperkenankan dalam Islam seseorang muslim untuk melakukan jamak dan qasar? Yang pertama adalah ketika ia melakukan perjalanan atau ketika kita menjadi seorang musafir, ya. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW mentakhirkan sholat zuhur ketika perang Tabuk. Ya, jaraknya lebih dari 3 fase, atau menurut para ulama minimal 80,6 km sampai 90 km kita boleh melakukan sholat jamak dan qasar. Kemudian yang kedua adalah kondisi cuaca. Kita diperbolehkan menjamak dan mengqasar sholat ketika kondisi hujan. Ya, Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW menjamak salat maghrib dan isya di suatu malam yang sedang hujan lebat. Oke, kemudian yang ketiga adalah sakit atau uzur syar'i, yang memang kita tidak mungkin ibaratnya melakukan itu ketika kondisi-kondisi tersebut, ya. Ibnu Abbas berkata Rasulullah menjamak sholatnya dalam keadaan tanpa rasa takut atau perjalanan, artinya dalam kondisi sakit atau memiliki uzur yang memang sangat-sangat syar'i sekali dalam Islam. Kemudian yang terakhir sebabnya adalah ketika kita melakukan ibadah-ibadah atau disebutnya nusuk dalam Islam, dan di daerah-daerah yang memiliki tempat waktu yang lebih pendek dari negara lainnya, ya. Contohnya adalah melakukan ibadah haji, kita diperbolehkan menjamak sholat ketika kita berada di Arafah atau di Muzdalifah. Oke, yang terakhir teman-teman, kenapa sih Islam itu mensyariatkan sholat jamak dan qasar? Ya, ini adalah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kaum muslimin, yang merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai seorang muslim. Kebayang kalau seandainya kita sedang melakukan perjalanan ternyata macet gitu ya, ternyata kita tetap harus melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, disinilah cinta Allah kepada kita sebagai kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi hambanya, ya, dalam proses melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya punya satu kasus yang bisa kita sama-sama berdiskusi pada kesempatan akhir di video pembelajaran kali ini, yaitu ketika kita akan pulang kerja, ya, di sore hari pastinya, ya. Kemudian ternyata perjalanan begitu panjang karena terjadi kemacetan yang luar biasa. Nah, apakah ketika dalam kondisi seperti itu kita boleh menjamak dan mengqasar salat kita? Oke, good. Jawabannya adalah yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk mengqasar salat kita, ya. Kemudian kita boleh menjamak salat kita hanya untuk waktu maghrib saja. Kenapa? Karena waktu maghrib pendek dan dilakukannya adalah di waktu kedua, sehingga kita melakukan salat jamaknya jamak takhir. Kemudian yang terakhir, pilihannya adalah kita boleh melakukan sholat, ya, dengan sholat yang memang tepat pada waktunya, contohnya sholat maghrib tadi, di kendaraan yang sedang kita tumpangi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua mampu mengambil manfaat dari video tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.